Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air,
supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah diajak untuk selalu melihat. Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalimat ini merupakan kesaksian Yohanes. Dan kata-kata Yohanes ini menjadi doa liturgis gereja sebelum kita semua menerima komuni kudus. 3 karakter domba dapat kita renungkan dalam kesempatan ini sebagai pengikut Yesus, Sang Anak Domba Allah. Pertama, kesucian. Lihatlah bulu domba yang putih, menyiratkan kesucian yang tulus, lurus, dan kudus, bukan? Yesus ajak kita hadirkan kesucian setiap harinya. Kesucian dapat diraih bukan hanya dengan berdoa, tetapi membawa sukacita bagi sesama. Setiap orang yang kehadirannya membuat sukacita bagi sesamanya, dialah orang suci. Bunda Maria membawa sukacita pada keluarga Zakaria pada pesta nikah di Kana. Janganlah kehadiran kita menjadi beban bagi sesama. Kedua, kedamaian. Seperti merpati, domba adalah jenis hewan yang jarang atau bahkan tidak pernah berkelahi. Mereka selalu rukun dan berpadu. Disinilah kita juga diajak membawa kedamaian dengan sesama dan semesta lewat karya, ucapan, dan doa kita. Ketiga, kebersamaan. Domba selalu ada dalam rombongan, mereka merumput bersama, berjalan dan berkumpul bersama. Inilah ajakan iman gerejani, bersatu dalam kebersamaan dan bersama dalam kesatuan. Iman bukan hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga sosial dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, sejak kita dibaptis dan ketika kita mendapat sakramen-sakramen suci, sebenarnya kita juga telah menerima anugerah Roh Kudus seperti yang dimiliki Yesus Sang Anak Domba Allah, yakni Roh yang menyembuhkan, yang menghibur dan menguatkan dan menghangatkan. Meskipun demikian, tidak semua orang dapat mengenali karya dan bimbingan Roh Kudus, serta mampu bekerja sama dengannya setiap saat. Itulah sebabnya
kita terus diajak untuk selalu melihat kepadanya dalam doa dan karya harian kita. Semoga demikian. Amin.